Pada zaman dahulu kala ada sebuah ladang luas yang subur dan ditumbuhi dengan berbagai pohon besar. Namun pada waktu itu tidak satu orang pun yang berani menebang pohon-pohon besar tersebut. Karena masyarakat percaya bahwa pohon-pohon besar itu yang menyimpan air untuk menyuburkan tanah di ladang luas tersebut. Selain itu, di ladang itu merupakan tempat bersemayam roh para leluhur masyarakat setempat. Suatu waktu datang beberapa orang pribumi yang mengaku Fahrenheit Faust Indies Company VOC. Rombongan ini dipimpin oleh Ratu Kedok. Mereka berpendapat daerah ladang luas yang subur itu merupakan hak kepemilikan dari VOC. Mendengar VOC akan menguasai ladang sumber hidup masyarakat, warga yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bersama-sama melakukan perlawanan fisik kepada pasukan Ratu Kedok. Anak buah Ratu Kedok berhasil dilululantakan oleh masyarakat setempat, namun sang pemimpin Ratu Kedok berhasil melarikan diri dengan lisiknya. Setelah peristiwa itu, masyarakat memperkuat penjagaan di kampung selama sehari semalam. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga bila kampung mendapat serangan balasan yang tiba-tiba dari pasukan VOC dan Ratu Kedok yang ingin balas dendam akibat kematian anak buahnya tempo hari. Berselang 35 hari atau selapan sejak pertempuran masyarakat dengan pasukan Ratu Kedok kembali menyambangi kampung itu. Kali ini Ratu Kedok tidak hanya bersama pasukan pribumi VOC, melainkan dengan tentara dari Belanda yang diperkuat dengan senapan mesin, yang dapat memuntahkan 20 peluru dalam sekejap mata. Melihat kedatangan pasukan Belanda yang ingin membalas dendam, masyarakat kali ini mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi serangan dari pasukan Belanda. Masyarakat yang dipimpin oleh Harjo Mitjokusumo melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanah mereka agar tidak dikuasai oleh Ratu Kedok. Harjo Mitjokusumo memiliki kekuatan luar biasa. Ia sering berlatih di hutan untuk mengasah ilmunya. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar tentang Ratu Kedok, seorang penguasa jahat yang ingin menguasai desa mereka. Harjo Mitjokusumo tak tinggal diam. Ia menemui Ratu Kedok dan menantangnya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Pertarungan antara Harjo dan Ratu Kedok berlangsung sengit. Harjo menggunakan seluruh kesaktiannya untuk melawan Ratu Kedok yang lisik dan kuat. Dengan keberanian dan kekuatannya, Harjo Mitjokusumo berhasil mengalahkan Ratu Kedok. Saat terjadinya pertempuran melawan tentara Belanda, terjadi keanehan pada kubu pasukan masyarakat. Secara tiba-tiba jumlah pasukan yang dibentuk oleh masyarakat jumlahnya menjadi banyak, lebih banyak dari jumlah penduduk kampung itu sendiri. Masyarakat percaya itu disebabkan oleh kekuatan sakti yang dimiliki oleh Harjo Mitjokusumo. Mitjokusumo ternyata dibantu oleh penguasa lelembut lereng Gunung Ungaran. Harjo Mitjokusumo mendapat bantuan dari pasukan lelembut ini karena Harjo Mitjokusumo sangat rajin melakukan samadhi di Gunung Ungaran. Harjo menggunakan strategi perang pengepungan dengan taktik supit urang. Taktik supit urang adalah taktik di mana musuh dikepung dari 3 arah yang berbeda. Lalu musuh diarahkan pada tempat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, di mana pasukan Ratu Kedok berhasil disudutkan di sebuah cekungan dan tebing yang ditutup oleh sebuah sungai tidak memungkinkan untuk melarikan diri lagi. Dalam pengepungan itu, pasukan Ratu Kedok kembali dapat diluluhlantahkan. Dalam pertempuran itu, sekali lagi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Kedok dapat dikalahkan oleh pasukan masyarakat yang dipimpin oleh Harjo Mitjokusumo, bahkan Ratu Kedok tewas dalam pertempuran itu. Sebagai orang yang memiliki jiwa kesatria, Harjo Mitjokusumo meminta sisa pasukannya jangan hanya menguburkan jasad kawan-kawannya saja, tetapi juga meminta untuk menguburkan mayat pasukan Ratu Kedok. Pasukan Ratu Kedok yang meninggal dalam pertempuran itu dikuburkan di dekat sebuah sumur dan diperlakukan seperti makam-makam yang lain. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa Harjo Mitjokusumo dalam pertempuran mengusir pasukan Ratu Kedok, Harjo Mitjokusumo diangkat menjadi Endoro. Endoro merupakan sebuah jabatan dalam struktur masyarakat setingkat lurah yang dibantu oleh beberapa bekal. Masa kepemimpinan Harjo Mitjokusumo sebagai Endoro berhasil membuat kemakmuran bagi masyarakat.
Banyak penduduk dari luar desa yang ingin tinggal menetap di desa yang dipimpin oleh Harjo Mitrokusumo. Kampung yang sebelumnya hanya dihuni oleh sedikit penduduk, dalam perkembangan selanjutnya para penduduk yang datang dan ingin tinggal di kampung ini semakin banyak. Akhirnya nama kampung ini diambil dari nama Ratu Kedok dan Ledokan Cekungan, tempat pengepungan sekaligus untuk memperingati dan mengabadikan peristiwa pertempuran tersebut. Kampung ini selanjutnya disebut dengan kampung atau desa Pledokan. Nama sungai yang digunakan dalam pertempuran dengan pasukan Ratu Kedok ini dinamakan Sungai Pelam oleh Harjo Mitrokusumo. Hal ini mengingat di tepi sungai tumbuhlah pohon mangga yang berbuah sangat banyak. Sumur yang di dekatnya terdapat makam pasukan Ratu Kedok berubah menjadi sebuah sungai yang mengakibatkan mayat yang terkubur di situ terapung dan hanyut terbawa arus sungai baru. Oleh masyarakat setempat, sungai itu sekarang disebut dengan Sungai Sekembang. Penamaan Sekembang dimungkinkan diambil dari kata kembang atau bunga yang digunakan untuk taburan di atas makam pasukan Ratu Kedok dan dari kata kemambang yang berarti terapung. Demikianlah kisah Harjo Mitrokusumo dan pertarungannya dengan Ratu Kedok, sebuah legenda yang akan selalu dikenang oleh penduduk desa Pledokan sebagai simbol keberanian dan kesaktian yang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari keberanian dan tekad Harjo Mitrokusumo. Nantikan kisah dan cerita yang inspiratif juga mendidik selanjutnya. SD Negeri Pledokanku makin menyala, bosku.